Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Jari Malaikat, bagian 6. Pagi-pagi sekali Rangga sudah memacu cepat kudanya meninggalkan rumah penginapan yang disewa untuk beberapa hari. Kuda Pandan Wangi masih terlihat tertambat, dan itu berarti dia tidak jadi pergi. Rangga memang sudah yakin betul kalau gadis itu tidak akan meninggalkannya. Bibirnya tersenyum saja saat melihat kuda putih milik Pandan Wangi masih tertambat di tempatnya tanpa pelana. Kuda hitam bernama Dewa Bayu itu berpacu cepat menembus kabut yang mulai memudar. Sinar matahari menyemburat merah di ufuk timur dari balik Gunung Bekasan. Sinarnya yang hangat membuat kabut menyebar ke udara. Demikian pula dengan embun-embun yang mulai menguap dari puncak pohon dan rerumputan. Namun udara masih terlalu dingin. Rangga tidak peduli, dan terus memacu cepat kudanya menuju Gunung Bekasan yang berdiri angkuh menantang langit. Wus! Tiba-tiba sebuah benda sepanjang jengkal telapak orang dewasa meluncur ke arah Pendekar Raja Wali Sakti begitu sampat di kaki Gunung Bekasan. Bagaikan kilat Rangga melentingkan tubuhnya, melompat dari punggung Dewa Bayu yang terus berlari cepat. Merasa bebannya tidak ada lagi, kuda hitam itu meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Pada saat itu Rangga sudah mendarat manis di tanah. Di tangan kanannya tergenggam sebatang ranting kering. Rangga menggumam tidak jelas. Dilemparkan ranting kering di tangannya ke depan kaki. Ternyata benda yang meluncur ke arahnya tadi hanya sebatang ranting kering. Namun karena dilemparkan disertai pengerahan tenaga dalam tinggi, ranting itu jelas bisa mencelakakan. Bahkan bisa membunuhnya. Namun Pendekar Raja Wali Sakti bukanlah orang sembarangan. Ranting itu berhasil ditangkap sambil berputaran di udara. Hahaha. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa keras menggelegar. Belum lagi hilang suara tawa itu, mendadak saja berkelebat sebuah bayangan putih. Tahu-tahu di depan Rangga sudah berdiri seorang laki-laki berbaju putih agak ketat, sehingga membentuk tubuhnya yang tegap, padat, dan berotot. Wajahnya cukup tampan, namun menyiratkan ketegasan dan kekerasan hidup. Sinar matanya begitu tajam, bagai mata seekor ular yang tak memiliki perasaan. Rangga menggumam tidak jelas. Pendekar Raja Wali Sakti itu ingat kalau pemuda itu pernah dilihatnya di kedai milik Ki Sangir. Pemuda ini yang merobohkan dua orang pengawal kepala desa hanya dengan jari telunjuk saja. Pendekar Raja Wali Sakti itu sudah bisa menebak siapa pemuda berbaju putih itu, tapi belum mau mengucapkannya. Semula aku tidak peduli dengan kehadiranmu, Pendekar Raja Wali Sakti. Tapi karena terlalu banyak ikut campur dan selalu menghalangi setiap langkahku, maka aku tidak punya pilihan lain, kecuali membunuhmu, kata pemuda itu, dingin nada suaranya. Rasanya aku belum pernah mengenalmu, gumam Rangga kalem. Siapa kau? Dari mana kau tahu namaku? Tidak terlalu sukar mengetahui siapa dirimu, Pendekar Raja Wali Sakti. Tapi sayang sekali, nama besarmu akan tamat di tempat jelek ini, tetap dingin nada suara pemuda berbaju putih itu. Kisanak, siapa kau? Tanya Rangga lagi. Hahaha, aku rasa kau sudah tahu siapa diriku, Pendekar Raja Wali Sakti. Bukankah kau juga ada di kedai waktu itu? Jadi kau yang dijuluki si Jari Malaikat Maut itu. Gumam Rangga menebak. Tepat, sambut pemuda berbaju putih itu diiringi senyuman tipis yang begitu dingin membeku. Kalau begitu, aku harus membawamu kepada Pendekar Jari Malaikat, ujar Rangga, agak datar suaranya. Hahaha, si Jari Malaikat Maut tertawa terbahak-bahak. Kenapa bukan si tua bangka itu saja yang datang padaku? Hahaha. Rangga tidak menanggapi, dan hanya menggeretakkan rahangnya saja. Sedikit digeser kakinya ke kanan. Pandangan matanya begitu tajam menusuk, dan langsung menuju ke bola mata si Jari Malaikat Maut. Tidak sepantasnya kau bicara begitu, Kisanak, dengus Rangga dingin. Apa yang kukatakan dan kulakukan, tak ada seorang pun yang bisa melarang. Tidak juga si tua bangka keparat itu. Juga kau, Pendekar Raja Wali Sakti. Tegas si Jari Malaikat Maut tidak kalah dinginnya. Memang tidak akan ada yang bisa menghalangimu. Terlebih lagi, kau sudah menguasai jurus-jurus Jari Malaikat yang sangat dahsyat. Kau sudah tahu itu, Pendekar Raja Wali Sakti. Lalu, kenapa tidak menyingkir dan menjauh dariku? Dengus si Jari Malaikat Maut.
Karena tindakanmu sudah kelewat batas, dan hanya aku yang bisa menghentikanmu. Tegas jawaban Rangga. Setan alas. Geram si jari malaikat maut memerah mukanya. Kau bisa saja mencuri ilmu-ilmu dari para pendekar lain, dan mengembangkannya menjadi jurus ampuh. Tapi kau tidak akan bisa menguasai apa yang kukuasai, jari malaikat maut. Untuk itu aku bertanggung jawab atas keselamatan seluruh manusia yang terancam akibat tingkah polahmu. Tegas dan dingin sekali kata-kata Rangga. Bagus, itu namanya ular mencari penggebuk. Akan kau rasakan akibat kesombonganmu, pendekar Raja Wali Sakti. Rangga benar-benar tidak akan menganggap enteng si jari malaikat maut. Pendekar Raja Wali Sakti tahu kalau laki-laki muda berbaju putih itu memiliki sebuah ilmu yang dapat menyerap setiap kepandaian lawannya tanpa dapat disadari lawan itu sendiri. Dalam setiap pertarungan, benturan anggota tubuh tidak akan mungkin terhindari. Dalam benturan itulah si jari malaikat maut mempergunakan ilmunya yang sangat langka. Dari benturan itu, tanpa terasa lawannya akan membagi kekuatan dan ilmu tanpa dapat dicegah lagi. Semakin banyak benturan, semakin banyak pula ilmu yang tersedot. Sementara itu jari malaikat maut sudah bersiap-siap hendak mengadakan serangan. Sedangkan Rangga masih berdiri tegak memperhatikan sambil berpikir untuk menghindari benturan secara langsung. Memang, pendekar Raja Wali Sakti itu menyadari kalau tidak akan mungkin menghindari bentrokan dalam sebuah pertarungan. Tapi paling tidak bisa dihindari dan dikurangi. Itu pun akan membuat si jari malaikat maut sudah bertambah kepandaiannya. Rangga jadi pusing sendiri, dan tidak mungkin lagi menghindari pertarungan yang akan terjadi. Terimalah seranganku, pendekar Raja Wali Sakti. Kia, seru jari malaikat maut keras menggelegar. Rangga sempat terperangah ketika tiba-tiba saja si jari malaikat maut menghentakkan tangan kanannya ke depan. Seketika dari telapak tangannya meluncur sinar merah yang meluruk deras ke arah pendekar Raja Wali Sakti itu. Hup, Rangga langsung melompat ke samping. Glar. Ledakan keras terdengar menggelegar ketika sinar merah itu menghantam pohon di belakang pendekar Raja Wali Sakti. Pohon itu langsung hancur berkeping-keping. 2 kali Rangga berputaran di udara sebelum mendaratkan kakinya dengan manis di tanah. Gila. Rupanya dia sudah menguasai ilmu pukulan tapak api, dengus Rangga dalam hati. Rangga tahu kalau pukulan itu sangat berbahaya dan berasal dari pendekar tangan api. Sama sekali pendekar Raja Wali Sakti tidak menyangka kalau si jari malaikat maut sudah berhasil juga menguasai ilmu dahsyat itu. Dan itu berarti pula si jari malaikat maut pernah bertarung melawan pendekar tangan api, sehingga menguasai ilmu yang amat dahsyat itu dengan baik sekali. Rangga semakin waspada dan hati-hati menghadapinya, dan tidak bisa lagi bermain-main. Disadari kalau lawannya kali ini memiliki begitu banyak kepandaian dahsyat, yang diambil dari para pendekar ternama. Pendekar Raja Wali Sakti itu hanya bisa berlompatan menghindari setiap serangan yang dilontarkan si jari malaikat maut yang masih mempergunakan ilmu pukulan tapak api. Sebentar saja, tempat sekitar pertarungan itu sudah porak-poranda. Pohon-pohon besar dan kecil hancur berkeping-keping. Batu-batuan pecah menjadi debu dan kerikil. Tak ayal lagi tempat yang tadinya kelihatan utuh, semua hancur berantakan terkena pukulan dahsyat yang dilontarkan si jari malaikat maut. Hahaha, ternyata pendekar Raja Wali Sakti bisanya cuma berlompatan seperti monyet. Ejek si jari malaikat maut. Rangga tidak menanggapi. Dia berdiri tegak dengan pandangan tajam mengamati sikap jari malaikat maut. Pemuda berbaju putih ketat itu kini tengah mempersiapkan serangan lain. Dan Rangga tahu kalau kali ini pasti tentu lebih dahsyat dari yang pertama. Apakah Aji, Cakra Buana Sukma, harus kukerahkan? Gumam Rangga menimbang-nimbang. Tidak, rasanya belum perlu. Kia, tiba-tiba saja si jari malaikat maut berteriak keras, dan seketika itu juga melesat bagaikan kilat menerjang pendekar Raja Wali Sakti yang tengah berpikir mencari jalan agar bisa mengalahkannya. Uts, buru-buru Rangga melompat ke samping sambil menjatuhkan diri ke tanah. Pendekar Raja Wali Sakti bergulingan beberapa kali, sebelum melompat bangkit berdiri. Namun belum juga kakinya kokoh menjejak tanah, si jari malaikat maut sudah melontarkan satu tendangan kilat menggeledek. Rangga terkejut bukan main. Ternyata lawannya mampu menyerang dalam keadaan tubuh berada di udara. Tak ada kesempatan lagi bagi Rangga untuk berkelit. Maka terpaksa ditangkis tendangan itu dengan mengibaskan tangannya menyamping.
Satu benturan keras terjadi. Si jari malaikat maut terpental ke belakang beberapa langkah, sedangkan Rangga sendiri berputar bagai gasing sebanyak 3 kali. Edan, umpat Rangga dalam hati. Hahaha, si jari malaikat maut tertawa terbahak-bahak. Rangga menggeser kakinya. Tadi, ketika menangkis serangan si jari malaikat maut, tenaga dalamnya hanya dikerahkan sedikit saja. Dan akibatnya, dia hampir saja terpental. Sedikit pun pendekar Raja Wali Sakti itu tidak menggunakan jurus, dan hanya menggunakan tangkisan biasa. Tapi itu sudah membuat si jari malaikat maut kesenangan. Dugaannya, satu jurus pendekar Raja Wali Sakti sudah terserap ke tubuhnya. Si jari malaikat maut sudah kembali bersiap menggunakan jurus lain. Sedangkan Rangga menggeser kakinya ke samping secara perlahan-lahan. Pandangannya tajam memperhatikan gerak-gerak yang dilakukan lawan. Agak terkejut juga pendekar Raja Wali Sakti ketika melihat gerakan-gerakan dari jurus Sapuan Gelombang Samudra yang sangat dahsyat. Dan Rangga tahu kalau jurus itu andalan dari seorang tokoh persilatan yang sudah menghilang namanya setahun ini. Terima seranganku, pendekar Raja Wali Sakti. Kia, seru si jari malaikat maut keras menggelegar. Hop, kia. Rangga bergegas menggunakan jurus 9 langkah ajaib. Sepasang kakinya bergerak lincah begitu si jari malaikat maut meluruk menyerang menggunakan jurus Sapuan Gelombang Samudra yang dahsyat bukan main. Setiap gerakan si jari malaikat maut menimbulkan hembusan angin dahsyat bagai badai mengamuk di atas samudra. Rangga sendiri hampir-hampir tidak bisa menguasai keseimbangan tubuhnya, dan beberapa kali harus jatuh bangun menghindari pukulan dan tendangan yang datang secara beruntun bertenaga dalam tinggi. Kalau saja tingkat kepandaian pendekar Raja Wali Sakti terhitung menengah, mungkin sudah terhempas bagai daun kering tertiup angin. Dengan jurus 9 langkah ajaib, saja Rangga sudah hampir tidak mampu menahan gempuran jurus Sapuan Gelombang Samudra, si jari malaikat maut. Wih, aku tidak bisa menandingi dengan cara seperti ini terus-menerus. Dengus Rangga dalam hati. Bagaikan seekor Raja Wali, Rangga melentingkan tubuhnya ke udara ketika si jari malaikat maut menyampok ke arah kaki. Dengan meminjam hembusan angin akibat sampokan tangan lawan, pendekar Raja Wali Sakti melambung tinggi ke angkasa, langsung helenggap di atas puncak pohon yang tinggi. Begitu kakinya menjejak puncak pohon, Rangga kembali melentingkan tubuhnya. Cepat sekali gerakan pendekar Raja Wali Sakti, dan dalam waktu sekejap saja sudah lenyap dari pandangan mata. Si jari malaikat maut mengumpat melihat lawannya kabur. Wih, kemanapun kau pergi, tidak akan lepas dari tanganku, pendekar Raja Wali Sakti. Keras sekali suara si jari malaikat maut, karena dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam yang cukup tinggi. Namun Rangga sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya, lenyap bagai tertelan awan yang menggumpal bercampur debu. Jari malaikat maut mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia mendengus berat dan menyemburkan ludahnya beberapa kali, tapi sesaat kemudian bibirnya menyunggingkan senyuman tipis. Maka mulai digerakkan tangannya, namun keningnya jadi berkerut. Setan, umpat si jari malaikat maut geram. Beberapa kali dicoba gerakan itu, namun tidak juga berhasil menirukan setiap gerak yang dilakukan Rangga tadi dalam menghadapinya. Memang hanya sekali terjadi benturan yang cukup keras sebelum si jari malaikat maut mengeluarkan jurus Sapuan Gelombang Samudra yang begitu dahsyat. Keparat, setan alas, umpat si jari malaikat maut semakin berang, begitu mengetahui kalau dirinya tidak mampu menyerap jurus-jurus yang dimiliki pendekar Raja Wali Sakti. Si jari malaikat maut semakin geram saja, karena yang didapat dari pertarungannya melawan pendekar Raja Wali Sakti tidak ada artinya sama sekali. Kemarahannya dilampiaskan pada pohon dan bebatuan di sekitarnya. Si jari malaikat maut mengamuk seperti kehilangan istri. Sungguh dahsyat, setiap pukulan yang menghantam batu atau pepohonan, menimbulkan ledakan keras yang menghancurkan apa saja. Pendekar Raja Wali Sakti, kau harus mampus di tanganku, keparat. Teriak si jari malaikat maut keras menggelegar. Sebenarnya Rangga tidak pergi kemana-mana. Diperhatikannya saja tingkah si jari malaikat maut dari tempat yang cukup tersembunyi di atas pohon rimbun. Pendekar Raja Wali Sakti itu baru meluruk turun setelah si jari malaikat maut meninggalkan tempat yang sudah porak-poranda bagai diterjang 1000 ekor gajah. Rangga berdiri tegak mengedarkan pandangannya ke sekeliling.
Kuda Dewa Bayu masih berada tidak jauh dari daerah itu, dan tengah merumput tenang di bawah sebatang pohon beringin. Sukar dipercaya, ternyata jurus-jurus para pendekar terkenal telah dikuasainya. Desah Rangga perlahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengayunkan kakinya menghampiri kuda hitam yang masih tenang merumput. Ditepuk-tepuk leher kuda itu, kemudian melompat naik ke punggungnya. Namun belum juga menghentakkan tali kekang kuda hitam itu, mendadak dari balik gerumbul semak melesat pendekar Jari Malaikat dan Arya Dipa. Rangga memandangi kedua orang itu, kemudian turun kembali dari punggung kudanya. Ternyata aku tidak salah meminta bantuanmu, pendekar Raja Wali Sakti, ujar pendekar Jari Malaikat setelah dekat di depan Rangga. Kalian melihat pertarunganku tadi? Tanya Rangga seraya menebak. Ya, sejak awal, sahut pendekar Jari Malaikat. Sungguh tidak kukira kalau dia sudah begitu banyak mengalahkan pendekar, desah Rangga pelan. Itulah sebabnya, kenapa tidak ada seorang pendekar pun yang sanggup menandinginya. Dia bertarung seperti kesetanan, tidak pernah lawannya tidak diberi kesempatan untuk balas menyerang. Bahkan kadang-kadang tubuhnya sengaja diberikan pada lawan. Inilah yang sulit, pendekar Raja Wali Sakti. Bukannya ia terluka, tapi kemampuannya semakin bertambah jika terkena serangan, jelas pendekar Jari Malaikat bernada agak mengeluh. Terus terang, pendekar Jari Malaikat, aku tidak suka berjudi, dan tidak akan berjudi dengan nasib. Tapi kalau tidak ada seorang pendekar pun yang bersedia menghentikannya, dunia persilatan tidak akan bertambah baik. Bahkan bisa semakin hancur, kata Rangga. Aku percaya padamu, pendekar Raja Wali Sakti. Memang tidak ada pendekar lain yang bisa kuajak menghentikan tindakannya, ujar pendekar Jari Malaikat. Rangga diam tercenung. Pernyataan pendekar Jari Malaikat bagaikan pernyataan dari setiap pendekar beraliran putih di seluruh jagat raya ini. Seakan-akan, mereka semua mengharapkan Rangga dapat menghentikan tindakan si Jari Malaikat maut. Memang kalau tidak dihentikan, semakin banyak tokoh persilatan yang bertarung dengannya, berarti pula semakin dahsyat ilmu si Jari Malaikat maut. Bisa jadi tidak akan terkalahkan, karena memiliki bermacam-macam ilmu dari segala macam tokoh rimba persilatan. Tentu saja hal ini bisa dimanfaatkan tokoh-tokoh persilatan golongan hitam yang selalu mencuri-curi kesempatan yang ada. Maaf, pendekar Raja Wali Sakti. Tidak seharusnya kau kubebani persoalan ini, ucap pendekar Jari Malaikat bernada menyesal. Memang seharusnya begitu. Tiba-tiba terdengar suara wanita. Semua orang yang berada di tempat itu berpaling ke arah datangnya suara tadi. Mereka terkejut, karena tiba-tiba muncul seorang wanita muda berparas cantik, mengenakan baju warna biru. Di balik punggungnya menyembul gagang pedang, berbentuk kepala naga hitam. Pandan wangi, desis Rangga. Sudah kuduga, kau pasti menyimpan sesuatu dariku, Kakang. Tapi aku tidak akan diam begitu saja, dan aku sudah tahu semuanya, kata Pandan Wangi seraya melangkah menghampiri. Pandan Wangi berdiri tegak di depan Rangga. Dibalikkan tubuhnya menghampiri pendekar Jari Malaikat dan Arya Dipa yang berjarak sekitar 2 tombak di depan Rangga. Kedua laki-laki itu hanya memandangi Pandan Wangi dan Rangga bergantian. Siapa sebenarnya dia, pendekar Raja Wali Sakti? Tanya pendekar Jari Malaikat. Adikku, sahut Rangga. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, mengapa kau membawanya ke tempat persembunyian pendekar bayangan dewa? Dia yang memaksa, dan terus mengikutiku. Maaf, ucap Rangga. Aku tidak ingin mengajak Pandan Wangi, karena persoalan ini tidak main-main. Bahkan nyawa taruhannya. Bisa kupahami, pendekar Raja Wali Sakti, ucap pendekar Jari Malaikat. Terima kasih, sahut Rangga. Dan seharusnya kau bisa memahami keadaan, Nisanak, kata pendekar Jari Malaikat pada Pandan Wangi. Aku akan mengerti kalau Kakang Rangga berterus terang, sahut Pandan Wangi tandas. Baiklah, aku yang akan menjelaskannya padamu. Mari. Pandan Wangi menatap Rangga sejenak, kemudian mengikuti pendekar Jari Malaikat yang berjalan menjauhi tempat itu. Mereka berjalan berdampingan, sedangkan Rangga dan Arya Dipa mengikuti perlahan-lahan dari belakang. Bisa saja Rangga mendengarkan pembicaraan pendekar Jari Malaikat bersama Pandan Wangi dengan mempergunakan aji, pembeda gerak dan suara. Tapi itu tidak dilakukannya. Pendekar Raja Wali Sakti sudah tahu, apa yang dibicarakan pendekar Jari Malaikat pada si kipas maut itu.
Aku benar-benar belum bisa mengerti semua kejadian ini, gumam Arya Dipa perlahan, seolah-olah bicara pada dirinya sendiri. Apa lagi yang kau pikirkan, Arya Dipa? Tanya Rangga. Tentang keterlibatan diriku, sahut Arya Dipa pelan. Maksudmu? Sampai sekarang masih belum ku mengerti, mengapa pendekar jari malaikat tidak mengizinkan aku kembali ke desa Banyureges. Aku lebih suka bertarung sampai mati, daripada dijadikan budak pengawal seperti ini. Aku tahu dia seorang pendekar yang tangguh, tapi paling tidak bisa kuhadapi dalam beberapa jurus. Dan aku berada di Gunung Bekasan ini juga karena tantangannya. Heran, apa sebenarnya yang diinginkan dariku? Keluh Arya Dipa bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah pendekar jari malaikat tidak mengatakannya padamu? Tanya Rangga seraya menepuk pundak pemuda itu. Tidak, sahut Arya Dipa. Rangga tersenyum-senyum. Ditatapnya pendekar jari malaikat yang masih asyik berbicara dengan Pandan Wangi. Rangga berhenti berjalan, lalu duduk bersandar di bawah pohon. Arya Dipa ikut berhenti, tapi masih tetap berdiri menatap pendekar Raja Wali Sakti itu. Sedangkan pendekar jari malaikat dan Pandan Wangi terus saja berjalan perlahan-lahan sambil berbicara. Kau yang mengalahkan si kapak maut, Arya Dipa? Tanya Rangga setelah cukup lama berdiam diri. Ya, karena dia menghina dan menantang ayahku, sahut Arya Dipa. Kau tahu kalau si kapak maut itu adik pendekar jari malaikat? Aku tahu. Itulah sebabnya, mengapa pendekar jari malaikat membawamu ke sini. Ini tak lain agar kau luput dari kematian, tenang kata-kata Rangga. Aku tidak mengerti maksudmu. Si jari malaikat maut datang ke desa Banyureges hendak menantang si kapak maut. Tapi ternyata kau telah mendahuluinya, sehingga dialihkan padamu, jelas Rangga. Arya Dipa mendengarkan dengan seksama. Sebenarnya si jari malaikat maut adalah anak angkat dan murid tunggal pasangan pendekar bayangan dewa dan ular betina dari selatan. Tapi anak itu ternyata dipengaruhi pikiran kotor dan nafsu serakah setelah berhasil mencuri kitab yang berisi ilmu langka dan sangat berbahaya. Kitab apa? Tanya Arya Dipa. Kitab Malih Jiwa. Kitab itu berisi sebuah ilmu yang bisa mengambil tenaga dan kepandaian seseorang melalui pertarungan. Semakin banyak bertarung dengan tokoh berilmu tinggi, semakin kuat dan tinggilah ilmu kepandaiannya. Dia berkelana hanya hendak menantang para tokoh persilatan yang kemudian diserap ilmunya tanpa disadari. Setelah lawannya lemah, baru dibunuh. Hal itu juga dilakukan terhadap pendekar bayangan dewa yang juga ayah angkat sekaligus gurunya, jelas Rangga. Milik siapa kitab itu? Tanya Arya Dipa. Milik keluarga pendekar jari malaikat yang disimpan pendekar bayangan dewa. Mereka tidak ingin mempelajari ilmu itu karena dianggap sebagai ilmu keji yang membuat orang dapat lebih kejam daripada iblis. Mereka bermaksud memusnahkannya, tapi keburu dicuri si jari malaikat maut. Lalu, di mana kitab itu sekarang? Masih ada pada si jari malaikat maut, karena belum seluruhnya dikuasai. Bisa kau bayangkan, bagaimana kalau dia sampai menguasai seluruh isi kitab itu? Dunia persilatan akan hancur, desah Arya Dipa. Itulah sebabnya, mengapa pendekar jari malaikat memintaku untuk merebut kembali kitab itu yang disembunyikan di balik ikat kepalanya. Pendekar jari malaikat bermaksud memusnahkan begitu kitab itu kembali ke tangannya. Kalau begitu, kita harus merebut dan membunuhnya, pendekar Raja Wali Sakti. Memang. Tapi, itu tidak mudah. Kau sudah melihat pertarunganku dengannya, bukan? Arya Dipa menganggukkan kepalanya. Ayo jalan lagi, ajak Rangga seraya bangkit berdiri. Bersambung ke Jari Malaikat 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.